Tahun 1995 bisa dibilang tahun terkelam untuk musik Indonesia lur. Bayangkan ada beberapa artis yang meninggal secara serentak di tahun yang sama, seperti Nike Ardilla, Poppy Mercury, Andiliani, dan Abim. Mereka meninggal secara tiba-tiba, baik itu sakit ataupun kecelakaan lur. Halo wadap lur, welcome back to my channel Indra Khotiba. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel saya Indra Khotiba, di mana channel ini akan membahas tentang segala sesuatu, baik itu kisah misteri, inspirasi, dan konspirasi. Jadi buat lur-lur yang memang tertarik dengan konten semacam ini, jangan ragu-ragu lur untuk subscribe channel ini, oke? Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah dari seorang Lady Slow Rock Indonesia yang bernama Poppy Mercury lur. Gimana kisahnya? Kita langsung aja ke inti ceritanya lur. Kuy. Poppy Mercury lahir di Bandung tahun 1972 lur, dimana nama lahirnya itu ialah Poppy Yusfidawati, yang merupakan penyanyi di era tahun 80 sampai 90-an lur, yang mulai karirnya itu terlihat dan mulai mendapatkan perhatian dari penikmat musik Indonesia itu ketika lagu yang berjudul Surat Undangan dan lagu Antara Jakarta dan Penang itu menjadi lagu yang banyak peminatnya lur. Dan kata Mercury ini yang bersandingan dengan nama Poppy ini lur, ialah terinspirasi dari sosok seorang vokalis di band Queen yang bernama Freddie Mercury lur. Setelah Nike Ardilla meninggal di tahun 1995 lur, tepatnya di bulan Maret, rencananya Deddy Dores akan menjadikan Poppy Mercury ini sebagai penerus yang akan membawakan lagu-lagu yang telah dibawakan oleh Nike Ardilla lur. Tetapi baru satu lagu yang dinyanyikan oleh Poppy Mercury ini lur, tiba-tiba keadaan fisik dari Poppy Mercury ini semakin memburuk, dan bahkan dokter pribadi Poppy Mercury ini menyarankan agar Poppy Mercury ini berhenti sejenak dari menyanyi lur. Poppy Mercury meninggal di tahun 1995 tanggal 28 Agustus lur, dimana di tahun 95 ini banyak sekali artis penyanyi meninggal dunia lur, baik itu meninggal karena kecelakaan dan sakit. Dan Poppy Mercury ini meninggal ketika mengalami sakit yang begitu parah lur, karena aktivitasnya yang padat lur, sehingga Poppy Mercury ini terjangkit penyakit komplikasi lur, seperti mah, radang, dan bronkitis lur, serta penyakit rematik yang dialaminya lur. Pada tanggal 2 Agustus 1995 lur, sebenarnya Poppy Mercury ini akan mengadakan show di Festival Padang lur, namun kondisi fisiknya itu menurun dan berencana akan membatalkan show tersebut. Tetapi dari pihak panitia menginginkan bahwa Poppy Mercury ini harus hadir lur, dikarenakan pasti banyak fans yang merasa kecewa kalau Poppy Mercury ini tidak datang di show tersebut lur. Karena ingin menghibur para fansnya, akhirnya Poppy Mercury pun terbang untuk melanjutkan show-nya yang ada di Padang tersebut lur. Namun ketika pulang ke Bandung lur, keadaan kondisi fisik dari Poppy Mercury ini semakin menurun dan setiap harinya semakin menurun lur, karena Poppy Mercury ini sosok yang jika sakit ini tidak mau untuk dibawa ke rumah sakit dan ingin dirawat di rumah saja, karena mungkin berdekatan dan bisa berbarengan dengan keluarga lur, karena kesehariannya bisa dibilang sibuk dengan jadwal rutinitas sebagai penyanyi lur. Akhirnya Poppy Mercury ini dirawat secara intensif dengan dokter pribadi di rumahnya lur. Namun keadaan Poppy Mercury ini semakin memburuk lur, dan di tanggal 28 Agustus 1995 tepatnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin di jam 6:30 akhirnya Poppy Mercury pun menghembuskan nafas. Itu merupakan show terakhir dari seorang Poppy Mercury untuk menghibur para fansnya lur. Dan Poppy Mercury pun dimakamkan di Bandung, tepatnya di Pemakaman Umum Sirna Raga Bandung lur.
Ya begitulah lur, kalau kita menjadi sosok yang diidolakan oleh masyarakat lur, ketika kita harus menghibur orang lain padahal kita sendiri lagi sedih, lagi galau, tapi kita harus dipaksa untuk selalu bahagia dan selalu tersenyum, dan terkadang terus memikirkan cara untuk menghibur masyarakat. Namun karena profesionalitas, semua kesedihan menjadi satu tindakan yang bernama senyuman lur. Oke lur, mungkin itu kisah tentang Poppy Mercury. Mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah inspirasi dan tentunya bisa bermanfaat. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, jangan ragu-ragu untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Serta follow juga akun Instagram saya di @indrakotiba. Oke lur, saya Indra Kotiba pamit. See you di next video selanjutnya. Dan ciao.